Kementerian Perindustrian mengaku saat ini industri sangat bergantung pada ketersediaan gas, listrik, serta regulasi fiskal dan non-fiskal. Sehingga perubahan yang signifikan pada faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kinerja industri. Harga bahan baku dan energi yang terus meningkat belakangan ini diprediksi belum akan membuat pemerintah merevisi target pertumbuhan industri yang ditargetkan sebesar 6,1%. Namun demikian ada kemungkinan target pertumbuhan tersebut akan ditinjau kembali pada akhir Maret 2011. Sebelumnya pemerintah akan membenahi berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi target pertumbuhan industri. Sementara itu Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Pangga Susanto mengatakan, revisi target pertumbuhan industri kemungkinan baru mendesak dilakukan apabila harga minyak mentah sudah menembus $130 Amerika per barel. Kiranya bisa di kuartal 1 ya. Ya tadi bisa kurang dari 5 ya. Bisa kurang dari 5. Kalau 130 sekarang berapa sih? 111 masih jauh lah. Diperkirakan level pertumbuhan industri manufaktur bisa terpuruk ke level di bawah 5% apabila harga minyak mentah melonjak tidak terkendali. Tim Liputan Metro TV. Bisnis ternak dan jual beli ayam ketawa yang digeluti Marioto baru dijalankan selama 7 bulan terakhir. Namun perkembangan bisnis ayam ketawa ini sangat pesat dan permintaannya terus meningkat. Marioto memulai usahanya di rumahnya di Semarang, Jawa Tengah. Semula ia hanya membeli 10 ekor ayam ketawa yang dibelinya langsung dari Sidrap, Sulawesi. Dari 10 ekor ayam tersebut, ia mulai berternak ayam ketawa dan mencoba memasarkan melalui internet serta spanduk yang dipasang di pinggir jalan. Banyak pembeli tertarik membeli ayam jenis ini karena suara kokoknya yang mirip suara orang tertawa. Pelanggannya berasal dari Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Dalam sepekan, Marioto bisa menjual sebanyak 50 ekor ayam dari mulai berumur 1 bulan hingga yang berumur 8 bulan. Sementara omsetnya dalam sebulan bisa mencapai 7 hingga 15 juta rupiah. Selama ini di dunia hobi di Indonesia itu didominasi dengan produk-produk dari mancanegara. Contohnya itu mulai dari ayam aduan itu dari Bangkok. Agar memiliki kokok yang merdu, Marioto meramu makanan ayam secara tradisional. Dan untuk menjaga kesehatan ayam tersebut, tiap pagi Marioto menyemur ayam selama 2 jam. Ayam jenis ini memang banyak diburu oleh orang-orang yang hobi mengkoleksi unggas, dengan harga mencapai 15 juta rupiah dan menjadi berlipat jika ayam termasuk jenis langka. Dari Semarang, Endang Estanti, Metro TV. Lonjakan harga minyak dunia di atas level $100 per barel selama sebulan terakhir mulai berdampak terhadap industri penerbangan nasional. Sejumlah maskapai mengeluhkan tingginya bahan bakar aftur yang mempengaruhi biaya maskapai. Ketua Inaka sekaligus Dirut PT Garuda Indonesia Tbk, Emir Syahsatar mengaku telah meminta pemberlakuan biaya tambahan bahan bakar kepada Ditjen Perhubungan Udara. Petunjuk diperlukan agar Inaka tidak dituduh melakukan kartel saat memberlakukan full surcharge. Emir mengaku pihaknya cenderung memberlakukan tambahan biaya ketimbang merevisi tarif batas atas. Pilihan ini dimaksudkan untuk menjaga agar daya beli masyarakat tidak terganggu. Nantinya bila harga minyak kembali turun, maka biaya tambahan otomatis akan dihapus. Enggak, intinya atas nama Inaka ya, bukan Garuda. Ya, Inaka yang nanti akan tulis surat bahwa untuk nanti kita harus mulai karena kita ingin mendapatkan petunjuk dari Dirjen Perhubungan Udara bagaimana penerapannya. Ya, agar fair. Kita bilang bahwa kan aturannya kalau melebihi itu kita boleh kenakan fuel surcharge. Nah, oleh sebab itu bagaimana? Belum tahu. Menanggapi permintaan tersebut, Dirjen Perhubungan Udara Heri Bakti Gumai menilai tambahan biaya maupun revisi tarif batas atas belum akan diberlakukan. Pasalnya meski harga aftur naik, namun belum ada maskapai yang secara resmi mengajukan keberatan. Sementara itu maskapai penerbangan Indonesia Air Asia mengaku tidak mampu menahan kenaikan harga minyak, hingga terpaksa menaikkan harga tiket layanan domestik sebesar 5%, meski tidak sampai melampaui batas atas. Dince Indra, Erik Gumaryadi, Metro TV. Saat ini industri petrokimia nasional masih bergantung pada minyak dan gas sebagai bahan baku seperti nafta dan kondensat.
Padahal Indonesia harus mengimpor produk turunan tersebut cukup besar. Bahkan untuk biaya transportasi saja membutuhkan biaya sebesar 200 juta dolar per tahun. Menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat, karena suplai minim, industri membutuhkan alternatif bahan baku secepatnya. Di antaranya sumber daya terbarukan seperti minyak sawit mentah atau CPO untuk diolah sebagai produk bahan baku biokimia. Hanya saja pengembangan industri biokimia masih membutuhkan proses pengelolaan serius, karena industri ini belum banyak dilirik para investor. Meski Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Saat ini Kementerian Perindustrian berupaya menggalakkan sistem downstream, produk-produk dari kelapa sawit, kakao, karet, petrokimia yang esensial menjadi bioproduk. Derivatif atau downstream dari pertanian kita juga masuk di petrokimia. Dan berikutnya nanti mining. Jadi tahun ini mudah-mudahan menjadi tahun dari hilirisasi dari ketiga sektor tersebut. Kalau nggak begitu, Indonesia tidak bisa meng-create atau menciptakan industri hilir. Padahal hulu kita sudah cukup kuat. Guna mengembangkan industri biokimia ini, pemerintah menggandeng swasta asing seperti Fraunhofer yang siap mengucurkan dana hingga 3 juta dolar. Hal ini sejalan dengan makin berkembangnya kombinasi antara sumber daya alam terbarukan dengan sumber daya fosil yang semakin berkurang. Tim Liputan Metro TV. Aneka produk perkakas dapur seperti centong dan solet ini dibuat dari kayu puspa, kayu nangka atau kayu aren, jenis kayu ringan yang halus. Bahan baku kayu jenis ini juga cukup melimpah di kawasan Magelang. Aneka produk perkakas dapur ini dikirim ke kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan Batam. Sementara harga satu kodi yang berisi 20 buah antara Rp20.000 hingga Rp60.000, tergantung jenis dan kualitas produknya. Produk ini tetap dicari konsumen karena harganya yang cukup murah dan berkualitas. Ribuan kodi, ada yang 1.000 kodi, 500 kodi, tergantung permintaan gitu loh. Tapi eceran juga bisa kan gitu. Itu kodi bervariasi, ada yang 25.000, ada yang 30.000, macam-macam. Tergantung kualitasnya kan, ada yang halus, ada yang kasar kan gitu. Tergantung kualitas. Kalau untuk kayu sendiri baru sekitar 6 tahunan ya. Sebenarnya kita terutama murah ya harganya murah. Cara pembuatan perkakas dapur juga cukup mudah. Karena dalam satu hari, satu sentra pengrajin dengan 30 orang pekerja mampu memproduksi 100 kodi, yakni sekitar 2.000 buah alat dapur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Suyono Sugondo, Metro TV. Pakai lah. Balik kok. Balik. Yang kecil ya, kecil. Ini nomor 7. Berapa dia? Suki. Kerajinan lobak. Jual kemana Pak? Yang sudah sekarang ini, yang sudah tuh ke Semarang, sudah Surabaya, ke Semarang di pesantren Kaliwungu, di situ banyak, terus di Surabayanya di Pare kalau nggak salah. Pare ya. Terus Ini produksinya topi apa sih Pak? topi Sufi, merek Haji Khalil gitu. Haji Khalil. Ada permintaan nggak? Namanya saya sendiri. Ya, ada permintaan nggak pada ke luar negeri gitu? Sudah ada, cuman kita nggak ini ya. Nggak sanggup. Nanggapinnya tuh, ngeresponnya tuh kurang. Kurang sanggup Pak ya? Iya, nggak sanggup. Omsetnya masih kecil sih. Permintaan ya kita keteter. Waduh Kang ya. Begitu cerita. Lama belum di setting siapa ya? Jadi satu patch itu 5 lembar intinya. Kain keras. Licin, ini kan nempel nih. Yang 4. Ini nempel semua.
sini ya. Ya contoh yang udah jadi Ji. Atasnya aja. Apa sih? Nah, satu aja. Nah, segitu aja buat Rokok kena rokok. Iya. Asik Pak. Makanya. Apa sih? Wow. Sentra kerajinan perahu layar dari bambu ini baru dirintis Dinar, warga Palembang, Sumatera Selatan. Meski baru, namun perahu layar bambu buatannya sudah banyak dipesan baik konsumen lokal maupun mancanegara. Di Magelang, aneka produk ini bahkan bisa ditemui di sejumlah tempat wisata seperti wisata rohani Gunung Pring, Muntilan, atau di Candi Borobudur. Aneka perahu layar replika perahu layar Cina ini dijual dengan harga antara Rp150.000, Rp200.000 hingga Rp300.000. Untuk saat ini pemasarannya kita belum masih ada hubungan, tapi kita udah pernah coba di Gunung Pring, terus rencananya mau di Borobudur. Harga jualnya relatif lumayan tinggi karena pembuatannya agak rumit. Jadi sini satu kapal itu bervariasi, ada yang Dinar mengaku untuk menyelesaikan satu buah perahu hingga siap dipasarkan membutuhkan waktu 1 minggu. Dari Magelang, Suyono Sugondo, Metro TV. Pencanangan Hari Sepatu Indonesia diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Selain itu, faktor pasar dunia serta investasi yang mulai membaik di dalam negeri bisa menjadi pendorong peningkatan volume ekspor sepatu. Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia Aprisindo, Edi Wijanarko mengaku optimis target ekspor akan melampaui tahun 2010 yang mencapai 2,6 miliar dolar. Edi menambahkan meski mengalami kendala, industri sepatu nasional masih menguasai 70% pasar dalam negeri. Kita menguasai kurang lebih sekitar 70%. Memang terakhir ini kita juga lihat ada yang menengah ke bawah, itu memang sekarang kita itu dengan impor kurang lebih 55%. Jadi memang itu yang harus kita angkat, karena itulah yang sebetulnya yang harus kita bina dan ukang-ukang itu memenuhi pasar dan bumi. Tapi kalau untuk yang kita dilihat itu memang kita sudah menguasai. Biasanya memang untuk lokal market kita sudah menguasai. Selama ini produksi sepatu lokal harus bersaing dengan sepatu impor khususnya dari Cina dan Vietnam dengan harga lebih murah. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan pentingnya melindungi sepatu lokal menghadapi persaingan global. Caranya lewat peningkatan kualitas, menjamin ketersediaan bahan baku, serta desain. Di sini harganya juga sudah saya lihat sepintas, harganya sangat terjangkau, ya, dan kualitasnya juga baik, ya. Kan kita harusnya kalau membeli sepatu bukan hanya harga murah, bisa saja harganya murah tapi dia 2-3 kali pakai sudah tidak nyaman lagi, ya. Jadi untuk melawan dengan produk yang murah tapi mungkin kualitasnya kurang baik, kita lawan dengan kualitas yang lebih baik. Tetapi harga juga harus terjangkau. Tahun ini sebanyak 17 investor sepatu baru menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi 17 pabrik sepatu itu merupakan pembangunan pabrik baru dengan nilai investasi sebesar 60 hingga 70 juta dolar Amerika per pabrik. Tim Liputan Metro TV. Inilah salah satu sentra pengrajin batu akik di Pacitan. Batu akik Pacitan dibuat dari bahan baku seperti jasper, fosil kayu, kalsedon, dan pasir kuarsa. Bahan ini banyak dijumpai di sekitar sentra industri kecil batu akik di beberapa desa di Kecamatan Donorojo. Sementara wilayah pemasaran meliputi Surabaya, Solo, Yogyakarta, Jakarta, hingga Arab Saudi. Seperti layaknya sebuah produk, batu akik juga melewati proses dari material mentah menjadi produk jadi lewat metode pemolesan baik secara tradisional maupun dengan teknologi mesin, serta tahap terakhir penghalusan menggunakan amplas dan bubuk intan. Adapun perbedaan antara batu-batu tersebut dapat dilihat dari urat serat maupun warnanya. Penjualannya ya sampai luar negeri ada, terus sebagian besar dalam negeri misalnya Solo, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta. Paimin Timbul, salah seorang pedagang batu akik yang telah memulai usahanya sejak 42 tahun lalu, mengaku
minat konsumen terhadap batu akik cukup tinggi. Ditambah mitos kesaktian batu akik yang masih dipercaya masyarakat. Dari usahanya, dalam sebulan, Timbul mampu mengantongi penghasilan sebesar 500.000 hingga 2 juta rupiah. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ferry Aquarius, Metro TV. Hampir 20 tahun, Soginen, asal Pacitan, Jawa Timur ini bergelut dalam usaha kerajinan mebel. Produk buatannya banyak diminati, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berawal dari membantu pengerjaan mebel rumah tangga, Soginen kemudian menabung keuntungan untuk membangun industri skala UKM di bidang mebel. Dalam sebulan, dia mampu menghasilkan 10 hingga 20 buah mebel berbahan dasar kayu jati, dengan omset per bulan mencapai 15 juta rupiah. Sedangkan harga mebel buatannya berkisar antara 500.000 hingga jutaan rupiah. Menurut pengakuan Soginen, hasil kerajinannya kini telah merambah pasar Eropa dan Australia. Sedangkan di pasar domestik, produknya diminati konsumen di Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Magelang. Dulu ikut menyuplai Pak Mutari eksportir Wonogiri, ada yang ke Eropa, ke Australia, ke luar negeri. Meski terus berkembang, pengrajin masih terus mengeluhkan sejumlah kendala dalam proses pengerjaan mebel, seperti semakin sulit mencari kayu jati, serta harga pelitur dan finishing yang semakin mahal. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ferry Aquarius, Metro TV. Hamparan tanaman buah naga di antara tanaman tebu di desa Gembong Pati ini terlihat mulai berbuah. Beberapa pohon buahnya telah memerah dan sebentar lagi siap dipetik. Sedangkan sebagian pohon lain memperlihatkan buah yang masih hijau di dalam bungkusan plastik. Adalah Sukirman, pemuda Dukuh Plukaran yang merintis pengembangan tanaman buah naga di desanya. Berawal dari keberhasilan seorang tetangga, Haji Abdul Wahid, yang membudidayakan tanaman ini di rumahnya, dia mulai mengembangkan secara serius dalam lahan yang luas. Ternyata upaya Sukirman berbuah manis. Tanaman buah naga yang dikembangkannya tumbuh dengan baik dan berbuah. Dalam setahun, sedikitnya mampu memanen buah naga sebanyak 2 kali dengan harga buah 13.000 sampai 17.000 per kilogramnya. Dalam hal perawatan, ternyata tanaman ini juga mudah. Bibit dapat diperoleh dari batang tanaman yang sudah dewasa. Selanjutnya untuk memumpukan hanya memerlukan pupuk kandang dan kimia. Tetangga saya namanya Bapak Tulwakit, ya. Itu mereka sudah berkembang lama, kurang lebih 5 tahun. Tapi keadaan berhasil. Nah, tetangganya ya minta bibitnya dikasih. Semuanya ya sudah berkembang baik. Jika semula ia menanam padi dan tebu, setelah mencoba agribisnis dragon fruit, ternyata hasilnya berlipat-lipat dari lahan padi. Untuk pemasaran, biasanya memenuhi pasar lokal Pati dan sekitarnya. Juga dikirim ke Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Kesuksesan ini juga menginspirasi petani padi dan tebu yang saat ini justru terpuruk untuk beralih profesi ke agrobisnis dragon fruit. Dari Pati, Jawa Tengah, Adi Widaryanto, Metro TV.